Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Maria Oktasari dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa dapat bertemu kembali pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul tentang syarat-syarat tes yang baik. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 6. Yang pertama ada Anissa Apriliana, ada Wina Fatin Azmi, dan yang terakhir ada Septia Dwi Rahayu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk itu yang pertama membahas materinya ada Anissa Apriliana. Kepada Anissa dipersilakan. Syarat-syarat tes yang baik yang pertama adalah validitas. Tes yang baik haruslah valid, artinya harus dapat mengukur secara akurat apa yang seharusnya diukur. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi, makin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu makin mengenai sasarannya, makin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Terdapat 3 jenis validitas, yaitu validitas kriteria. Diketahui dengan mengestimasi korelasi skor tes peserta dengan skor kriteria. Salah satu manfaat dengan adanya validitas kriteria yakni dapat memprediksikan suatu skor kemampuan ke skor kriteria dalam rangka memprediksikan kemampuan atau performan peserta tes. Yang kedua ada validitas isi. Untuk mengetahui kejituan dari suatu instrumen ditinjau dari segi isi instrumen tersebut yang dilakukan dengan jalan membandingkan isi instrumen dengan komponen-komponen yang harus diukur. Yang ketiga ada validitas konstruk. Proses pembuktiannya dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa konstruk instrumen memang ada atau exist dan kemudian dibuktikan hasil pengukurannya secara empiris. Pendekatan yang dipilih berupa pembuktian bahwa konstruk yang dihipotesiskan dapat dikonfirmasi keberadaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septia. Kepada Septia dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada reliabilitas. Tes yang baik haruslah reliable. Artinya, hasil tes harus konsisten dan dapat diandalkan. Jika tes diulang pada peserta yang sama, seharusnya tidak berbeda jauh. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Atau kalau dikatakan secara populer, reliabilitas tinggalapan sesuatu tes adalah keajekan sesuatu tes. Lalu yang ketiga adalah kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Lalu yang keempat ada diskriminasi. Diskriminatif artinya instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu instrumen, maka semakin mampu instrumen tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen cukup diskriminatif atau tidak, biasanya dilakukan uji daya pembeda instrumen tersebut. Lalu ada efisiensi. Dapat berarti waktu yang diperlukan untuk menjawab item-item atau pertanyaan dalam melaksanakan tes dipergunakan dengan secepat mungkin. Sebuah alat ukur atau tes harus memiliki sifat efisiensi atau berdaya guna. Apakah suatu tes akan memberikan informasi yang cukup bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh guru saat menggali informasi tersebut? Lalu ada kecepatan, mengacu kepada waktu dalam pelaksanaan tes. Waktu dalam pelaksanaan tes itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Untuk menentukan tes yang baik dan efisien, maka dapat dipertimbangkan melalui tryout. Lalu yang ketujuh ada praktis. Ciri-ciri tes yang memenuhi persyaratan praktikalitas yang dijelaskan oleh
Amr Yusuf, yaitu yang pertama, biaya yang digunakan tidak terlalu tinggi. Faktor biaya merupakan faktor yang tampaknya tidak penting, tetapi perlu diperhatikan. Testing adalah sesuatu yang tidak mahal, namun kalau digunakan dengan cara yang tidak tepat akan mempengaruhi pelaksanaan tes itu. Sehubungan dengan itu, akan lebih baik bila dirancang suatu tes yang dapat dipakai secara berulang-ulang sehingga akan menimbulkan penghematan dalam biaya. Lalu yang kedua, mudah diadministrasikan. Artinya, alat ukur itu mudah dilaksanakan dan waktu yang disediakan cukup dibandingkan dengan tingkat kesukaran alat ukur itu. Lalu mudah dikumpulkan kembali setelah waktu yang tersedia untuk mengerjakan habis. Lalu yang ketiga, mudah diskor. Ada standar yang dapat digunakan sehingga hasilnya lebih homogen. Kemudian waktu yang digunakan untuk memeriksa hasil ujian itu tidak terlalu lama. Yang keempat, mudah diinterpretasikan. Skor yang didapat sebagai hasil dari pengukuran belum mempunyai arti kalau skor itu tidak diterjemahkan atau diinterpretasikan. Lalu yang terakhir, waktu yang tepat dan tidak terlalu lama. Tes yang pengerjaannya memakan terlalu lama akan membosankan. Dan begitu juga sebaliknya, tes yang terlalu cepat juga merugikan. Walaupun tes itu mungkin power test atau speed test. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Falevi. Baik, terima kasih Septia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kespesifikasi dan juga objektivitas. Pertama, kespesifikasi. Jadi, kespesifikasi itu suatu tes psikologis dilakukan untuk dapat mengungkapkan kompetensi seseorang. Seperti tes inteligensi harus dapat mengungkapkan kemampuan dasar dan inteligensi orang tersebut. Demikian juga dengan tes bakat yang harus mampu mengungkapkan bakat yang dimiliki seseorang. Spesifikasi dalam syarat-syarat tes yang baik haruslah jelas, terukur, dan juga relevan dengan tujuan tes yang ingin dicapai. Jadi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun spesifikasi tes yang baik. Di antaranya, yang pertama, tujuan tes yang jelas. Jadi, sebelum menentukan spesifikasi tes, perlu dipastikan terlebih dahulu tujuan dari tes tersebut. Apakah tes tersebut bertujuan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan tertentu. Yang kedua, kriteria penilaian yang jelas. Spesifikasi tes harus memuat kriteria penilaian yang jelas dan terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai patokan dalam menilai hasil tes. Kriteria penilaian harus disesuaikan dengan tujuan tes dan harus dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, format tes yang tepat. Spesifikasi tes harus mencakup format tes yang akan digunakan seperti pilihan ganda, esai, atau tes praktik. Format tes yang tepat akan memudahkan dalam mengukur kemampuan atau pengetahuan yang diinginkan. Dan juga ada durasi tes yang tepat. Jadi, durasi tes yang tepat juga harus dijadikan sebagai bagian dari spesifikasi tes. Durasi tes harus disesuaikan dengan jenis tes dan tingkat kesulitan, sehingga tes dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dan juga ada instruksi tes yang jelas. Instruksi tes yang jelas dan mudah dipahami harus dijadikan sebagai bagian dari spesifikasi tes. Instruksi tes harus disesuaikan dengan tujuan tes dan format tes yang digunakan. Dan dengan memperlihatkan hal-hal di atas, diharapkan spesifikasi tes dapat disusun dengan baik dan memberikan hasil tes yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objektivitas. Jadi, objektivitas itu tes yang baik haruslah objektif. Artinya, tidak ada ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda atau subjektivitas dari penguji atau peserta tes.
Hasil tes harus dapat diinterpretasikan secara jelas dan konsisten. Objektivitas berarti dalam pelaksanaan tes seharusnya diperoleh skor yang sesuai dengan kemampuan testi atau bersifat apa adanya atau objektif. Penilaian dengan objektivitas disebut dengan penilaian objektif. Suatu tes yang objektif akan memberikan hasil yang sama bila dinilai oleh tester yang berbeda. Tipe tes yang objektif yang paling lazim adalah beri pertanyaan multiple choice. Semua jawabannya bersifat khas dan telah ditentukan sebelumnya. Tipe lainnya yaitu tes yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau true and false, di mana seseorang akan mengisi blanko dengan suatu cara atau ungkapan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga ada beberapa tipe lainnya. Pertama ada multiple choice item. Nah, terdiri dari sistem atau STEM dan nomor respon yang mungkin. STEM mungkin kalimat yang tidak lengkap atau pertanyaan. Jika STEM merupakan kalimat yang tidak tepat, tugas siswa adalah melengkapi dengan pernyataan yang paling tepat. Kedua ada true false item. Adalah kalimat deklaratif, siswa menilai pernyataan yang disajikan benar atau salah. Ada juga matching item. Terdiri dari dua paralel daftar. Yang satu berisi stimulus atau STEM, yang lain berisi respon yang mungkin. Dan juga ada short answer. Memberikan beberapa tipe item yang akan direspon siswa dengan kata phrase, kalimat simbol atau nomor. Ada juga easy questions. Terdiri dari pernyataan, seringkali beberapa kalimat panjang yang menggambarkan situasi dan atau problem. Dan terakhir ada problems. Dalam beberapa cara problem memberikan fungsi yang sama dan khusus matematika dan science sebagai IC question yang dikerjakan dalam studi sosial dan kursus humanity. Jadi itu sedikit penjelasan tentang kespesifikasi dan objektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wina. Kepada Wina dipersilakan. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe lain dari objektivitas. Yang pertama, multiple choice item. Multiple choice item ini terdiri dari STEM dan nomor respon yang mungkin. STEM mungkin kalimat yang tidak lengkap atau pertanyaan. Nah, jika STEM merupakan kalimat yang tidak lengkap, tugas siswa adalah melengkapi dengan pernyataan yang paling tepat. Jika item merupakan pertanyaan, kita harus memberikan alternatif jawaban yang mungkin. Siswa disuruh memilih alternatif yang benar atau paling tepat. Alternatif jawaban juga terdiri dari jawaban yang benar dan beberapa pengecoh. Yang kedua, ada true-false item. True-false item ini adalah kalimat deklaratif, di mana siswa menilai pernyataan yang disajikan benar atau salah. Terdapat beberapa argumen mengenai true-false item ini. Yang pertama, true-false item ini hanya dapat mengukur pengetahuannya saja. Yang kedua, true-false item ini bersifat ambigu. Seringkali keambiguan ini dirasakan oleh siswa yang tidak mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab item. Yang ketiga, pendidik yakin bahwa siswa dapat memperoleh skor tinggi dengan menebak. Karena hanya 2 pilihan, maka siswa mempunyai kesempatan 50% untuk mendapatkan jawaban benar atau salah dengan menebak. Lalu selanjutnya ada matching item. Matching item ini terdiri dari 2 paralel daftar. Yang satu berisi stimulus atau STEM, yang lain berisi respon yang mungkin. Tugas siswa adalah mencocokkan bentuk dari 2 daftar. Hal ini adalah menyeleksi respon yang paling cocok untuk setiap stimulus. Stimulus juga dapat menggunakan pernyataan verbal, dan matching item ini cocok untuk beberapa tipe materi. Yang keempat ada short answer. Short answer ini memberikan beberapa tipe item yang akan direspon siswa dengan kata, frasa, kalimat, simbol, atau nomor.
Short answer item yang sering digunakan adalah melengkapi item dengan kalimat atau beberapa kata yang hilang. Lalu yang kelima ada essay question. Essay question terdiri dari pernyataan. Seringkali beberapa kalimat panjang yang menggambarkan situasi dan atau problem. Tugas siswa di sini adalah menulis esai untuk menjawab problem yang dituju. Jawaban ini mungkin satu paragraf atau beberapa halaman. Perbedaan antara short answer dengan essay question adalah panjangnya respon yang dibutuhkan. Pada essay question lebih ditekankan pada mengorganisasikan dan menggabungkan materi. Problem dapat dilakukan pendekatan dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir ada problems. Dalam beberapa cara, problem memberikan fungsi yang sama dalam kursus matematika dan sains sebagai essay question yang dikerjakan dalam studi sosial dan kursus humanity. Situasi dan atau beberapa informasi disajikan dan tugas siswa adalah memberikan solusi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu dosen serta teman-teman semuanya yang sudah mengikuti jalannya presentasi kelompok 6 pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa menambah ilmu bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf bila ada kekurangan serta penjelasan yang kurang tepat pada kalian semuanya. Untuk itu, kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.